Halo semua, kembali lagi bersama saya Iqbal di G-Station Always Spread Your Kindness. Telah lama kita tidak berjumpa dan pada kesempatan kali ini kita hadir kembali untuk memberikan informasi seputar inovatif teknologi dalam dunia bisnis, pendidikan, sosial maupun budaya. Dan pada kesempatan kali ini kita mendatangkan seorang manajer yang bergerak dalam industri perpipaan yang memberikan solusi tentang produk dan servis terkait dengan dunia industri perpipaan. Jadi langsung saja, let's go. Oke, selamat pagi semua. Jadi di sini sudah bersama saya Mas Dito. Halo Mas Ya, Dito, apa halo. kabarnya Mas? Baik, Iqbal, baik. Oke, mungkin kayaknya akhir-akhir ini agak sibuk ya Mas kayaknya. Alhamdulillah. Ya jadi teman-teman, ini janjian hari Senin ya Mas ya? Hari Senin kayaknya Hari janjian ya. Senin. Hari Senin terus pas banget saya mau ngubungin Mas Dito. Ternyata besok Masnya udah berangkat ke Jakarta ya Mas ya? Iya, Iya. on duty. Iya, on duty. Oke, jadi teman-teman sebelum membahas lebih jauh lagi, kita berkenalan terlebih dahulu. Siapa sebenarnya seorang Mas Dito ini? Silakan Mas. Iya, Iqbal, perkenalkan saya Kenan Ardito Dwi Angga, biasa dipanggil Dito. Kebetulan saya dipercaya sebagai manajer dari divisi Java Dwipa Gas and Pipeline dari PT Java Dwipa Duta Mandiri. Eh, Apalagi yang harus dijelaskan ya? Ya, mungkin ini sih Mas, langsung kita masuk ke sedikit. Kenapa Mas Dito bisa sampai ke dunia pipeline ini gitu? Kayaknya kan Mas Dito Oke. masih muda banget nih. Apalagi pipeline kan industri yang udah lama gitu. Iya, iya. Jadi mungkin agak mundur ke Oke. belakang. Setelah lulus kuliah, waktu itu saya coba untuk masuk ke dunia pemerintahan. Oke. Saya kebetulan pernah menjadi sebagai tenaga ahli di sebuah kementerian Oke. di Jakarta. Terus kemudian ternyata saya tidak mendapatkan kepuasan yang saya inginkan tuh di kementerian. Terus Oke. akhirnya karena memang saya terlahir dari dua orang yang ibu seorang birokrat, terus kemudian ayah saya adalah seorang entrepreneur. Oke, oke. Sepertinya memang dari kecil sudah dididik lebih kuat oleh ayah saya. Ayah. Terus akhirnya memutuskan untuk keluar dari kementerian dan memulai jalur entrepreneur. Nah, kalau kita bicara entrepreneur ini kan akhirnya larinya mencari sebuah opportunity gitu ya. Betul, betul, betul. Terus uh, perjalanannya akhirnya mengantarkan saya sampai ke Surabaya, kembali lagi ke kampung halaman setelah 7 tahun. Uh, Setelah 7 tahun lah keluar dari kota ini. iya. Terus ada potensi yang bagus sebetulnya di dunia CNG, di dunia gas bumi pada umumnya, yang akhirnya membuat saya melirik potensi tersebut. Oke. Kemudian disambut oleh teman-teman Java Dwipa, akhirnya terjadilah sebetulnya terbentuklah divisi ini gitu. Akhirnya terbentuklah Jegas ya Mas ya? J-Gas, biasa kita Terbentuklah nyebutnya J-Gas. Jegas. Jadi Yes. di Jegas. Nah, sebenarnya kita sebelum membahas tentang Jegas nih Mas. Di Mas Dito sendiri sebenarnya apakah udah dari awal punya ketertarikan lebih di piping ini atau gas bumi, minyak, oil dan lain-lain atau sebenarnya karena Mas Dito ngeliat wah ada peluang besar nih sebenarnya di sini gitu atau Iya. gimana? Uh, saya melihat begini Iqbal, bahwa sektor energi adalah sektor yang fundamental Oh iya bagi benar-benar. apa namanya keberlangsungan masyarakat. Uh, Tidak hanya di Indonesia menurut saya. Kita bisa ngambil contoh dari kasus Rusia. Ada Betul betul. konflik terhadap Rusia dan Ukraina yang akhirnya menyebabkan lonjakan minyak, Dampak ya. dampak minyak yang tinggi ya. Iya Jadi betul betul. buat saya kestabilan sebuah negara itu juga dipengaruhi oleh sektor energi. Betul Nah, betul betul. ketika saya melihat itu bahwa sektor energi ini merupakan sektor yang sangat vital dan
ketika kita mencoba untuk bergelut di dalamnya untuk membantu kestabilan sektor tersebut, menurut saya apa ya, potensinya besar banget. Potensinya besar Oke banget. oke oke. Banyak yang bisa dilakukan di dalam situ. Mhm. Pasti ada perubahan-perubahan dari energi yang digunakan di sebuah negara. Kalau kita bicara di tahun 1967, Iya. 1967 itu uh, program pemerintah mulai ditetapkan untuk menggunakan minyak tanah sebagai bahan energi rumah tangga, Oh iya, benar biasanya benar. gitu. Terus Zaman itu ya, Mas, ya? kemudian perjalanannya di tahun 2007 karena apa ya? Kita bicara efisiensi, Iya, kita bicara alokasi subsidi, kemudian akhirnya mulai bergeser mulai kepada bergeser lagi, Mas, ya? LPG, ya, Betul 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 liquid betul. petroleum gas. Nah, ternyata perjalanannya LPG juga tidak terlalu panjang. Kalau kita bicara 2007 mulai diprogramkan, saat ini sudah mulai nih Sekarang udah mulai ada berganti lagi. isu-isu Iya. yang akhirnya bergeser ke gas bumi. Jadi kalau aku boleh menjelaskan sedikit, LPG itu adalah gas buatan sebetulnya. Gas Oke oke. buatan yang dipadatkan, dimasukkan sebuah medium tabung. Tabung. Nah, CNG ini kalau kita bicara gas bumi, uh, secara umum itu murni. Ya, memang kalorinya lebih rendah daripada Mhm. LPG. LPG. Kalau LPG mungkin di 11.200 kalorinya, gas bumi ini di 9.000. Jadi kalau misalnya nih menggambarkan sedikit, kalau Iqbal bikin mie biasanya 3 menit udah matang, Iya. ya ini nama-nama semenit lah. Karena tingkat Oh, panasnya kan iya beda. iya. Gitu. Nah, kenapa akhirnya kita melirik ke arah sana? Karena satu, kita juga berusaha untuk membantu, kita sebagai masyarakat yang bayar pajak ya, Betul betul. alokasi-alokasi Benar 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 benar. alokasi-alokasi dana yang kemudian digunakan untuk Mhm. keberlangsungan masyarakat itu banyak sebetulnya lari kepada LPG. Nah, apa namanya, dari sana sebetulnya salah satu hal yang buat saya bagus juga bahwa gas bumi ini ternyata penggunaannya juga tanpa subsidi dan masih jauh lebih murah Masih jauh daripada lebih murah daripada LPG. LPG gitu ya. Oke. Jadi buat saya ini adalah hal yang bagus, menarik uh, untuk kita coba penetrasi kepada masyarakat gitu. Untuk bantu penetrasi ya gitu ya. Mhm. Mungkin gitu, Bal. Oh, jadi sebenarnya ada visi ya, Mas, ya? Ada visi untuk bisa membantu masyarakat juga dari selain opportunity sebenarnya gas bumi ini masih sangat luas, Hmm. karena sepertinya emang masih sangat minim juga masyarakat tahu terkait gas bumi sendiri berarti, Mas, ya? Iya, iya. Heeh. Secara pengetahuan memang masyarakat Mhm. perlu diedukasi. Walaupun saya juga yakin beberapa orang juga sudah mulai Sudah bertanya-tanya, mulai iya. apa nih gitu Iya CNG iya, ya? benar benar. Kalau kita bicara gas bumi itu, Mhm. CNG adalah compressed natural gas, jadi gas bumi yang dimampatkan. Mampatkan. Ah, Media pengantarannya juga sebetulnya ada dua. Kalau kita bicara LPG hanya tabung saja, nah di CNG, di gas bumi, Mhm. itu sebetulnya pengalirannya lewat pipa, distribusinya ke Oh. rumah-rumah, ke industri, ke restoran, itu Mhm. via pipa. Cuman kan kalau kita bicara pipa ini investasi yang lumayan juga. Yap, betul betul betul. Sehingga ada solusi lain, dimampatkan di dalam tabung, Mhm. akhirnya dinamakan compressed natural gas gitu. Supaya lebih efisien Oh. untuk dibawa. Jadilah CNG kayak seperti LPG Yes. juga berarti Mas hitungannya. Seperti LPG. Soalnya kalau bangunnya lewat pipa semua, jadi fix semua ya hitungannya. Ya seperti Mhm. itulah. Investasi pipa lumayan, Lumayan Iqbal. besar. Lumayan Betul besar. betul Tapi betul. memang di balik investasi yang lumayan tersebut ada efisiensi yang bisa Mhm. kita apa namanya ya, bisa kita dapat Iya, sebetulnya gitu. ada.
mungkin kita masuk ke J-Gas sendiri nih Mas. Oke. Dari yang udah Mas Dito jelasin terkait istilahnya sedikit perubahan model efisiensi yang kita gunakan gitu. Kalau J-Gas sendiri sebenarnya sektor yang dilingkupi itu apa ya Mas ya? Iya, tentunya J-Gas ini bekerja dalam lingkup bagaimana gas bumi ini dapat disalurkan dengan baik. Oke. Jadi kita bicara pertama tentang trading dari gas tersebut. Kita Mhm. juga melakukan trading kepada masyarakat, kepada F&B, misalnya restoran Mhm. atau Oke. lounge gitu. Mhm. Kita juga bicara rumah tangga. Rumah tangga Oke juga oke kita oke. kita aliri gitu karena Mhm. sebetulnya pasar besarnya di sana. Mhm. Tahun ini PGN mitra kita, Oke. Java Dwipa adalah salah satu official partner dari perusahaan dulu namanya perusahaan gas negara ya. Iya. Sekarang sudah diakuisisi sama Pertamina, jadi namanya akhirnya Oh. Pertamina Gas Negara. Ini Oh, mungkin Pertamina juga Gas Negara. orang-orang banyak yang Belum belum tahu kayaknya. update Iya, kayaknya gitu pada ya. belum tahu Mas Yan. Jadi sekarang si bapak perusahaan ini diangkat anak oleh Pertamina gitu. Oke. Nah, balik lagi ke si PGN ini di tahun 2022 ini Oke. mempunyai program sebetulnya di Pulau Jawa itu melakukan 1 juta sambungan rumah. Jadi Oke oke. spesifik ke rumah. Spesifik ke rumah berarti langsung ya Spesifik ke Mas ya? rumah. Artinya Oke. memang visi dan misi besar dari negara itu ditugaskan kepada PGN ataupun kita bicara secara umum Pertamina untuk mulai mengganti tabung LPG Tabung menjadi LPG-nya jaringan berarti. pipa ya. Kalau Oh, kita iya iya. bicaranya jargas, Oh, jaringan oke. gas gitu. Nah, jadi balik lagi kalau Iqbal tanya apa sebenarnya skop pekerjaan dari JKS gitu. Tentunya kita juga melakukan trading. Kemudian yang kedua adalah kita menjadi garda terdepan dalam pembangunan infrastruktur dari Iya. pipanya itu sendiri. Oke oke. Kita bicara tentang produksi pipa, kita bicara tentang maintenance pipa, dan kita bicara tentang operationnya juga. Oh, oke Seperti oke. itu. Jadi 3 skop itu ya Mas ya? Iya, 3 skop itu. Oke oke oke. Dan itu sebenarnya sudah berlangsung berapa lama Mas dari J-Gas sendiri? Kalau Bekerja dari sama JGAS PGN sendiri gitu? sebetulnya secara kita baru mendapatkan izin dari PGN itu mungkin sudah 2 tahun inilah ya. Oh, 2 tahun ini berarti Mas Cuman ya? secara praktek Mhm. sebetulnya kita sudah mulai membantu itu mungkin dari 4 sampai 5 tahun yang lalu gitu. Tapi memang saat itu programnya belum segencar sekarang gitu ya. Sehingga memang yang bisa kita lakukan lebih banyak kepada persiapan waktu itu. Dan Oh, oke membantu oke. sub-sub dan segala macam gitu ya. Oke. Jadi, kalau dilihat dari istilahnya ini mulai gencar untuk masa peralihan dari LPG ke apa tadi Mas? CNG ya? Ke CNG. CNG ya? Nah, sebenarnya tantangan besarnya itu apa ya Mas ya? Tantangan besar di peralihan ini gitu? Ya, tantangan besarnya buat saya pertama adalah edukasi masyarakat. Oke. Bahwa sebetulnya knowledge tentang CNG ini belum secara luas diketahui Yap. kan sama Betul betul betul. ibu-ibu rumah Mhm tangga. mhm Itu kan mhm. salah satu pasar yang sebetulnya bisa membantu untuk mengkonversi Iya, betul betul. sebuah rumah, sebuah kepala keluarga gitu untuk yuk Pak ganti Iya. ke LPG, kayak CNG kayaknya lebih murah deh daripada Mhm LPG. mhm. Kalau kita bicara apa namanya 1 kilo LPG itu sama dengan 1,28 meter kubik gas ya. Oke. Kalau kita bicara LPG kan satuannya kilo. Iya ya. Kalau CNG kita bicara meter kubik. Oh, Nah, oke. sebetulnya saya juga perlu mengedukasi sama pendengar dari J Station ini, apa yang namanya J Iya, Station? G-Station. J Station, pendengar dari J Station bahwa
banyak keuntungan. Ada beberapa perbedaan yang menjadi keuntungan ketika kita melakukan sebuah konversi dari LPG ke CNG. Yang pertama, eh, kalau kita bicara LPG, masa jenis dari LPG-nya itu sendiri, itu sebetulnya lebih berat daripada udara, Iqbal. Oke. Sehingga ketika kita bicara kita beli tabung LPG 12 kilo gitu. Iya. Tidak secara sempurna LPG itu bisa dihabiskan 12 kilo. Oh. Masih ada sisa di Masih ada bawahnya. sisanya bakalan. Iya. Tapi kalau kita bicara CNG, kita bicara gas bumi atau CNG, itu lebih ringan dari udara. Sehingga sistem yang kita lakukan sebetulnya adalah kita membayar apa yang kita gunakan. Jadi kayak Jadi kita sesuai lah ya. kayak pulsa, Iya. kayak pulsa, kayak listrik, kayak air gitu ya. Iya. Itu yang mana yang sudah lewat meteran akan kita bayar. Jadi sistemnya meteran nanti. Oh, oke. Nah, gitu. Terus karena tadi kembali bahwa CNG itu lebih berat lebih ringan daripada udara, sehingga ketika terjadi kebocoran sekalipun, gasnya akan mencari jalan keluar. Oh, iya, oke. Nah, itu yang menjadi salah satu keuntungan. Dan satu tambahan lain, gas bumi itu baunya menyengat. Sehingga ketika terjadi kebocoran, itu baunya pasti akan bakal langsung kita detect lah ya Mas ya. Nah, kalau kita bicara dari sistem keamanan ya, kalau misalnya terjadi hal-hal yang saya barusan jelaskan, tinggal matikan valve-nya aja di ujung. Jadi aman. Tinggal ditutup aja hitungannya. Tinggal ditutup. Ya, mungkin kayak gitu. Terus kemudian apa lagi ya? Efisiensi. Kalau kita bicara industri besar misalnya, kita bicara plant yang menghasilkan 300 megawatt misalnya gitu ya. Penggunaannya kalau dari BBM itu 450 liter. 450 liter per hari kalau saya nggak salah datanya. Itu dengan menggunakan, kalau kita bicara emisi untuk polusi, CO2-nya itu ketika menggunakan gas itu 30% lebih bersih daripada BBM. Bahkan 30% ya Mas? 30%. Bahkan sebetulnya gas bumi ini bisa dibilang ini zero emisi. Jadi menarik buat kita bahwa kita bisa memberikan efisiensi, kita bisa memberikan dampak baik bagi lingkungan. Ya, satu lagi sebetulnya dari sisi usaha kita bisa mendapatkan keuntungan ya di situ. Gitu. Tentunya sih. Ya, saya nggak mungkin lah ngomong kayak gini kalau saya nggak. Iya kan? Betul Mas. Sebenarnya juga masa peralihan ketakutan orang-orang dulu yang dari minyak tanah ke LPG ya karena takut meledak yang pertama. Kebanyakan di rumah tangga emang seperti itu Mas. Dari orang tua saya dulu juga agak telat buat pindah dari minyak tanah ke LPG karena konteks takut tabungnya meledak gitu. Dan sekarang malah hitungannya lebih safety lagi Mas ya. Iya, hitungannya. Tentunya semuanya sudah tersertifikasi dengan baik, Iqbal. Artinya pipa yang kita gunakan pun juga tersertifikasi bahwa tekanan-tekanan, bahwa dalam instalasi pemasangannya sekalipun, bahkan kita melakukan pressure test itu di atas rata-rata dari tekanan yang normal nantinya akan digunakan gitu ya. Kita biasanya menggunakan 3 kali sampai 4 kali lipat. Sehingga dari sana kita bisa tahu bahwa kekuatan pipa ini cukup sebetulnya untuk dilewati oleh gas dan tidak terjadi kebocoran gitu. Jadi lebih ke arah sana ya. Ini karena kalau kita bicara dunia migas, minyak dan gas, memang secara safety itu yang utama. Iya, betul. Kalau kita bicara mungkin
dari J-Station di episode sebelumnya membahas tentang ada CSMS dan segala macam. Buat saya ini kasarannya aja bahwa CSMS di dunia migas ini adalah yang apa istilahnya, dewanya nih. Kita harus tidak bisa menyamakan CSMS itu sama dengan sektor yang lain karena ketika ini, kalau kita bicara PDAM misalnya, ketika terjadi kebocoran apa sih yang menjadi ancaman? Bocor dan orang nggak bisa mandi palingan gitu ya, banjir dan segala macam. Tapi kalau kita bicara gas. Yang bocor, pertama barangnya nggak kelihatan. Betul banget. Kedua, kita nggak tahu seberapa luas dia bisa menyebar. Dan ketika segitiga apinya terjadi bahwa ada udara, gas dan api bertemu, selesai gitu ya. Artinya terjadi sebuah ledakan gitu. Segitiga apinya muncul. Jadi artinya kita harus tidak boleh sebetulnya kita mempertemukan tiga hal ini di dunia gas khususnya gitu. Jadi tentunya kita juga sudah melakukan sebuah pelatihan, kita juga sudah melalui sebuah beberapa pelatihan, beberapa sertifikasi yang mengharuskan kita ketika kita harus bergelut di dunia ini gitu. Jadi kalau kamu bertanya tentang dari sisi keselamatan, ya insya Allah gitu. Karena kita sudah cukup banyak lah mendapatkan materi-materi tentang itu. Dan dalam prakteknya pun juga alhamdulillah sampai saat ini kita masih zero accident gitu. Kestabilan ekonominya juga terjaga gitu ya. Mungkin gitu. Menarik sekali yang kita bahas dengan Mas Dito, banyak sekali sepertinya edukasi baru yang kita terkait gas bumi, perubahan dari LPG ke CNG, kemudian juga buat teman-teman di station mungkin yang lihat, buat kalian yang masih menggunakan tabung melon, ketika kalian sudah mampu pindahlah ke biru lah. Kalau enggak ya, gunakan gas bumi ini nanti untuk depannya ya Mas ya. Iya, tunggulah di rumah-rumah Anda. Iya, tunggulah di rumah-rumah Anda nanti. Oke semuanya. Oke, thank you Mas Dito buat kesempatan kali ini. Mungkin nanti nextnya kita bakal membahas sesuatu yang lebih lain lagi. Dan terima kasih sudah mau datang ke G-Station. Dan teman-teman jangan lupa nonton dan like, comment, and subscribe. G-Station, always spread your kindness. Bye-bye. Ini kita bicaranya bukan lagi teknologi nih aku bilang gitu. Saya mengusulkan kemarin sama Pak Dirut, cobalah kata-kata utilities itu bisa dipakai nanti di slogan. Karena kita udah bicara utilities nih. Iya, benar. Semua internet kita punya. Internet udah punya. Energi kita punya di gas ya. Kita punya elektrik. Terus kita bicara ISP. Terima kasih telah menonton channel kami dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami di G-Station Indonesia dan jangan lupa follow kami di Instagram gstation.id. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa saksikan kami di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.